Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Ahad pagi ini ketemuan tamu-tamu agung gue ini. Mas Imam. Kalau masnya bener sama-sama Malang ya Mas kan? Iya. Cuman jauh. Ya. Ya, arah mau ke Utara. Surabaya, ya mau ke Lawang, arah Surabaya. Tetapi beliaunya juga sering dulu ke sini. Ini yang lebaran tadi nggak ke sini ya? Iya. Oke, Mas Imamnya dari tetangganya Jakarta, yaitu Depok. Kapan berangkat dari sana? Berangkat itu Jumat pagi. Jumat pagi naik kereta. Oh, nggak bawa mobil dari sana? Nggak. Jadi naik kereta, jadi bertiga lah sama orang tua kan. Berangkat hari Jumat pagi sampai Surabaya itu sore. Ketemu macet lo itu. Ketemu macet hampir 1 jam itu mau ke arah. Jadi kan rencananya kan mau kondangan itu. Mau kondangan hari Sabtu pagi kondangan. Jadi sekalian lah ini main ke Surabaya untuk kondangan, sekalian lah ketemu sama Gus Bekti nih. Udah lama nggak pernah. Omang Jojo gelo. Oh, kenapa kalau naik kereta api nggak langsung turun Malang? Karena acaranya seperti Surabaya. Oh, Surabaya. Acara kondangannya itu, acara nikahan itu di Surabaya dulu. Jadi Surabaya hari Sabtu pagi sampai siang. Terus setelah selesai acara bukan balik ngomongnya, jenguk lah ke Bude itu di Malang. Nah sekalian nginep di Malang, mau nanti sore nih pulang ke Jakarta dari Panjen tempat Pak Le. Berarti naik kereta api dari sana? Dari Panjen. Dari Panjen. Jadi sore nanti jam berapa? Jam 3 lah, jam 4 lah. Nanti ya. Oke. Gini teman-teman, Mas Imam ini bukan orang baru, nggak tahu sejak dahulu kala, sejak di Facebook ya. Aku mau tanya dulu, apa kalau kamu ditanya Gus Bekti itu gimana sih gitu? Apa komentar kamu? Aduh, wah benar. Ini mau pengen ngasih tahu juga ya sama teman-teman yang lain ya. Saya, ngomong apa jadinya enaknya? Gaya bahasa mengalir aja ya. Gaya bahasa sana aja. Ayo ngopi Mas. Gua aja kayaknya gua lebih cepat, lebih enak kayaknya. Gua tuh kenal Gus Bekti itu mulai awal tuh dari Facebook. Facebook itu kenal via tulisannya, sempat bikin kaget lah. Maksudnya dalam arti gini, kagetnya dalam arti ini tulisannya tajam. Ya, untuk enak, tajam, di bahasanya tuh terstruktur dan ngajak. Kalau untuk saya sendiri ya, untuk gue sendiri tuh enak, bahasa tulisannya Gus tuh enak dibaca, enak mengajak orang-orang, walaupun memang topik-topiknya atau yang diangkat itu tetap satu hal yang beda, kontroversi. Kalau mau anti mainstream udah ini deh, jelas. Ini udah bener anti-antiannya udah mantap lah. Dan itu enak belajarnya. Secara gue pribadi sih seneng baca. Ya mulainya makanya gara-gara ketemu itu baca, lihat, terus dapat komen, ada ini komen bacaan. Nah seperti itulah senengnya. Lambat laun Gus berubah ke channel YouTube ini. Sempat kaget juga, kaget ngelihat tampilan asli langsung di kamera toh, ngelihat omongan, sempat geger juga. Ya, mungkin ada sebuah estimate yang loh ternyata begini ya gitu. Ternyata begini. Jadi ya itulah makanya tulisan sama terlihat tampilannya. Secara tulisan sih aku pikir ini asik nih, gitu, mantep lah, enak lah. Di Facebook, di YouTube pun sebenarnya
no problem secara ini, cuma kagetnya penyampaiannya itu benar-benar sangat menohok. Apa ngomongnya ya? Atau begini, kalau di tulisan jazz lah ya. Tulisan jazz. Tapi kalau di YouTube dia heavy metal. Heavy metal. benar. Kalau udah heavy metal udah mantap banget. Kaget. Jadi, Terus gini Mam ya. Ini menurut gue loh ya. Kalau misalkan enggak begitu Gus ya diklarifikasi saja gitu. Aku pernah sekilas sih kamu komen atau kamu nulis. Sepertinya kamu lebih menikmati tulisanku daripada video kajianku di YouTube. Benar atau salah? Kamu lebih enjoy menikmati tulisanku. yes. Why? Kenapa gitu ya? Sebenarnya mungkin karena masalah apa namanya media kali ya. Kalau video untuk gua pribadi itu kita kan harus selesaikan dahulu 1 jam. Kita baru bisa tangkap kesimpulannya, anggaplah begitu. Sedangkan biasanya apa yang diangkat oleh Gus itu banyak selipan-selipan Singular, berputar-putar gitu. Banyak singular yang sebenarnya menarik juga, itu senang untuk gue. Iya, apalagi menimbulkan memori trigger itu bikin apa namanya, ada ilmu baru, pelajaran baru. Hanya jadinya kan kita nggak bisa langsung gitu. Kalau kita di tulisan kita cepat langsung nih bagian mana sih waktu itu yang dapat baru di tulisan. Oh ini misalnya ini, kita bisa langsung mengerti, dapat cari lagi yang lainnya. Sedangkan kalau di video kan kita harus rewind dulu. Di bagian ini nih tadi yang kena trigger, bagian ini nih, ini apa sih ngomonginnya apa? Jadi takes time, butuh waktu untuk merewind lagi, butuh waktu untuk ini di bagian ini, kecuali kalau sudah lagi nonton video kita bikin catatan, nonton video itu lebih gampang ya, lebih cepat untuk nge-review apa yang kita bisa dapat. Itu yang gua alami. Makanya agak sempat hilang di YouTube. Tapi kalau sempat hilang ikutin kajiannya Isra ini karena memang apa ngomongnya panjang, banyak yang info baru yang harus dicerna dulu. Belum selesai cerna sudah datang lagi. Bukan jadinya geger lah. Gitu maksudnya gitu. Iya. Makanya kemarin kan ada yang minta Gus 1 hari 1 aja gitu kan. Mas yang WhatsApp, saya nggak ingat namanya, itu abahnya sahabat baik aku gitu ya. Dia ada sepertinya orang kesehatan gitu ya. Dia bilang Gus 1 hari 1 aja karena nggak punya waktu gitu. Kalau 2 gitu. Nah sementara begini, aku itu sepertinya ya ini gue agak GR lah ya. Sebetulnya gue itu bukan orang spesial menguasai ini gitu, enggak. Gue itu sebetulnya lebih cenderung ke seni sebetulnya. Yang aku rasakan ke seni gitu loh. Jadi misalkan begini, aku mau garap video kajian apa, itu kadang-kadang di detik terakhir bisa berubah loh. Karena moodnya sudah berubah. Aku nggak bisa bekerja tanpa dukungan mood. Nggak bisa aku. Kalau aku tanpa musik nggak bisa. Gitu. Contohnya ya, ini Engkau Kan Nabi Yang Akan Datang itu ya, itu kan sudah masuk seri yang ke-33. Itu sudah ditagih berapa kali sama teman-teman, dan aku ucapkan terima kasih, nagih itu kan mengingatkannya. Tapi aku perlu cari mood untuk ya seperti kamu tadi bilang merewind itu ya. Kita mau minum kopi kan kita harus masuk ke suasana kopi dulu gitu. Nah, aku begitu. Nah, artinya ya ketika aku hanya 1 hari memproduksi 1 video, itu banyak yang hilang.
apa ya, topik Inspirasi. topik inspirasi yang hilang gitu loh. Akhirnya hilang, meskipun bisa sebetulnya, pernah aku coba ya. Biasanya kan aku mau bahas apa, misalkan tentang keadilan gitu ya, sudah aku tulis di buku keadilan, kan cuman tajuknya doang. Yeah. Tapi pernak-perniknya itu ikut out. Iya. Jadi nggak bisa gitu loh. Nah, sebetulnya kenapa sih aku memproduksi itu kadang-kadang, ya, dulu kan ada 2 tahun kita coba dua-dua ya. Eman gitu loh, ngeman memori yang hilang dan itu nggak bisa ditarik lagi gitu. Itu dia. Itu nggak bisa. Jadi makanya aku bilang sebetulnya aku itu lebih cenderung ke seninya sih sebetulnya. Gitu. Seperti almarhum, semoga Allah merahmatinya ya. Banyak orang mengatakan sebetulnya Gus Dur itu agamawan atau budayawan. Nah, maka ada pihak yang mengatakan Gus Dur itu sebetulnya bukan agamawan. Dia dikatakan agamawan kebetulan anaknya kiai punya pondok dan hidup di pondok. Tapi pribadi Gus Dur itu ada yang dia itu budayawan Gus Dur. Nah, gitu loh. Sama seperti gue itu sebetulnya senimannya itu. Budayawan ya. Ya, kesana lah kira-kira. Makanya seperti yang dikatakan Mas Imam ya, tulisan-tulisanku itu juga orang itu kan belajar ya. Aku dulu kalau Tempo terus ada Kompas zaman aku paling senang itu kolumnisnya itu ada semua Allah merahmati tidur panjangnya yang orang Betawi asli itu Pak Mahbub Junaidi. Enggak, itu era mungkin Imam belum main ya. Itu era 80-an. Mahbub Junaidi itu dulu di Tempo ya. Di Kompas, terus ada pos kota itu juga kadang-kadang ada catatan bikinnya. Itu bagus-bagus gitu ya. Aku juga terinspirasi kolumnis kita gitu. Bagaimana cara menulis? Ya kebetulan senang sastra gitu. Nah, jadi di sana kliknya. Makanya kalau kemarin kan datang teman lain jurusan ya, aku teknik industri, dia teknik mesin. Dan dia sudah jadi orang di Jakarta juga, daerah Citayam, Depok. Bukan Citayam, Jagakarsa itu mana sih? Dekat itu, masih Jakarta Selatan itu. Jakarta Selatan. Jagakarsa. Ya sudah jadi orang lah, kesini sudah bawa Fortuner. Oke. Padahal dulu kuliah bareng. Nasibnya beda. Dia ya seperti Mas Imam, menikmati tulisan gitu. Makanya aku tanya tadi, ada orang-orang tertentu itu lebih menikmati tulisan daripada video. Nah, ada yang begini, ada seseorang pada waktu diwawancarai, saya nggak suka nonton film Tutur Tinular. Dia bilang begitu. Dia nggak suka nonton film Brahma Kumbara. Tapi saya sangat suka di radio. Terus ditanya kenapa? Ketika kita mendengar suara itu adrenalin kita juga ikut bekerja, membayangkan ini begini begitu gitu. Mungkin masih mungkin loh ya, mungkin begitu ketika baca tulisan gitu. Itu tidak terjadi di video gitu. Karena video sudah dilengkapi suara, gambar gitu ya. Sudah memang lebih menarik jelas. Video lebih menarik. Banyak tampilan, kita bisa tambahin macam-macam itu. Ayo ngopi-ngopi. Ya. Lebih enak. Tapi itu juga jadinya kan lebih nge-frame jadinya kan. Lebih hanya di bagian itu gitu kan. Kalau kita di tulisan gitu kan, kita bisa stop di tulisan ini yang kita ngerasa ini cakep nih. Kita bisa membayangin sendiri atau kita bisa cari info lagi yang lain dengan untuk menambahin tulisan ini. Kalau tulisan kita bisa tuliskan gitu. Kalau video kita nggak bisa. Sudah terkungkungnya itu ya. Udah nge-frame di situ dia. Banyak itu banyak juga, makanya itu sekarang banyak orang juga nggak seneng dia nonton Harry Potter, nggak seneng, dia seneng malah bacaan. Iya. Gua lebih terhibur untuk membacanya. Itu biasa kan. Walaupun canggih untuk orang yang tidak baca Harry Potter, nggak baca bukunya. Yang baca bukunya ada yang nggak suka, ada yang suka. Terus gini man, tadi itu kan antara membaca dan melihat ya. Sekarang aku mau mundur ke belakang. Kita itu di Facebook itu berteman sudah lama loh ya. Ini lagi benar, udah lama. Lama sejak belum ada WA gue ya. Belum ada WA. belum ada WA. Belum ada. Dulu masih banyak. Nah, ini Gus. Ini agak kadang-kadang
aku tuh cemplung ngomongin ketemu Gus ini kan justru kan cenderung ngomongin masalah dalam arti lintas ya. Ketemu Gus itu di Facebook karena tulisan-tulisannya mengenai lintas agama, lintas iman, lintas agama gitu. Dahulu dan sekarang secara ngelihatnya ya, sebenarnya kayak seperti ngulang aja, ngulang kembali gitu ya. Kayak seperti mengulang yang dahulu. Pernah, tapi memang ada tambah-tambahan, itu balik lagi. Ada tambah-tambahan info yang tune in saat ini lagi gimana. Tapi sebenarnya itu dahulu udah pernah gitu loh. Itu dahulu udah pernah. Jadi ke trigger lagi dengan sekarang dengan tambahan informasi yang update, sedang update gitu. Ketemu Gus pokoknya dalam arti ya, kalau yang bertemu ya terus terang kalau banyak yang kaget, viewer kaget langsung ngelihat di YouTube pasti kaget jelas. Ya, pasti geger lah ngelihat tampilan omongan begini pasti geger. Tapi kalau mulainya dari YouTube, dari Facebook, dari tulisan nggak mungkin. Karena umpama pesawat landingnya enak gitu. Kalau lihat di YouTube gitu. Pernah aku kan Bunda siapa di Solo, Bunda Titi atau apa gitu ya. Ya seperti Masnya bilang, aku kan diundang teman-teman ZCC ya, di acaranya di Sidoarjo, aku datang gitu. Terus Bunda itu bilang, saya pertamanya takut sama Gus Budi gitu. Ternyata orangnya baik ya. Terus saya bilang, loh saya ini baik loh Bu, masa saya kurang baik? Enggak, baik sekali kok gitu. jadi ada miss antara yang diprediksi sama fakta gitu. Sama seperti Mas ini kan dulu begitu ya. Enggak, aku ini orangnya baik. Cuma kan kita nggak bisa promosi aku ini baik loh ya. Orang tambah nggak percaya. Orang nggak percaya. Jadi miss. Cuman kan begini ya. Kita berbicara di dunia virtual itu memang gampang-gampang susah. Karena kan setelah tulisan kita, video kita, voice kita masuk, itu menjadi orang mau diapa-apain bebas saja. Yes. Itu juga jadi masalah. Karena bahayanya begini. Ada orang mengatakan, ini menurut Gus Budi gini loh, gitu. Dia mengutip sesuatu yang sebetulnya aku nggak katakan. Yes. Itu kesimpulannya di dia sebenarnya. Iya, gitu loh. Akhirnya aku yang dilabrak orang. Gitu. Waduh. Cuma kan aku nggak bisa mengkonfirmasi satu orang. Waduh, waktunya habis. Iya. Maksudku itu sesuatu resiko yang juga harus siap gitu loh. Kan kadang-kadang kan ini menurut Gus Budi ini nggak begini loh, merah loh. Padahal kapan gue ngomong merah? Itu kesimpulan dia Gus Budi. Makanya kan kita harus ya resiko lah karena sudah informasi terbuka seperti itu. Makanya dulu kan sempat aku tanya kan waktu seperti itu apa mulai pertama masuk YouTube itu. Ya kan? Terus beneran pindah channel nih. Mau buka yang baru nih gitu kan. Karena dalam hati juga. Apakah bisa gitu loh dalam hati. Pertamanya ada ragu gitu loh. Karena lihat tulisan berpindah ke kamera. Langsung tampil apa bisa gitu kan. Dan karena banyak faktor di kamera itu semua kerekam loh. Ada orang yang bisa ngelihat malah justru ini orang lagi sedih misalnya gitu, lagi marah. Itu orang bisa ngelihat loh. Apakah bisa nih Gus Budi yang tadinya ada di tulisan yang gua kenal sebelumnya gitu kan, ujuk-ujuk tiba-tiba dia akan masuk ke kamera banting setir hitungannya gitu kan, merubah apa yang bukan merubah menjelaskan apa yang udah ditulis tadi dalam bentuk video sempet kayaknya beda nih, sulit sempet kayak gitu juga lah dulu gitu kan. Tapi ternyata suka lah sampai saat ini ya, dalam arti belakangan ini malah justru apalagi masalah topik-topik terakhir ini nih, topik-topik apa terakhir anak Allah terus apa lagi tuh sebelumnya topik saya yang tentang penerjemahan perjanjian lama itu. Kan maksudnya
belum ketemu. Dahulu udah ketemu tulisannya, cuman kayaknya lebih enak nih kalau ngomongnya di ini. Balik lagi saat ini kan juga emang kayaknya menujunya semuanya kepada video, gambar, Video. tulisan agak mulai agak-agak berkurang, ada ini ya begitulah. Makanya seperti itu. Sebetulnya begini sih ya. Kalau dikatakan aku itu banting setir enggak juga. Nah, kan. Karena justru sebetulnya aku itu lebih menikmati menulis. Kalau ngeliat tulisannya saya nggak kayaknya gitu malah. Benar. Iya, aku lebih menikmati menulis karena aku bisa bermain kata-kata. Bisa. Aku pilih kata mana yang orang aku ajak tapi dia tidak terasa kalau aku ajak. Gitu loh. Ya. Aku lebih aku mau nulis itu kan aku pilih dulu narasinya apa ya, ini poinnya kemana gitu. Kalau orang Jawa bilang ngambil ikan jangan sampai keruh airnya. Gitu. Bagaimanapun kita diskusi lintas iman tuh orang lain sudah punya iman masalahnya, bukan gelas kosong. Gitu. Benar. Jadi aku sebetulnya lebih menikmati tulisan. Itu. Aku lebih senang menulis yang utama. Yang berikutnya, aku nggak punya waktu kalau harus memenuhi video dan tulisan. Itulah alasannya aku meninggalkan tulisan. Gitu. Oke. Makanya di Facebookku itu sekedar say hello aja. Ya. Kan nggak ada tulisan seperti dulu tiap hari kan Ya. tulisan. Benar. Kan nggak. Benar. Karena aku nggak ada waktu Untuk menulis kembali. Iya. Karena udah banyak di video. Iya, karena apa? Aku harus berbagi ya antar sekolah, jemput kerja. Ya, kecuali seperti yang aku bilang tadi. Kalau idealnya kita dakwah itu zonanya nyaman. Gue sudah nggak perlu antar sekolah, ada supir, nggak perlu mikir bayar listrik apa. Pokoknya ide masuk, duduk, tulis. Ide masuk, Iya, duduk, shooting, yang nyoting ada. Ya maunya kita begitu, Ya. gitu loh. Tapi kan zona nyaman itu nggak semua kita dapatkan, gitu ya. Ya. Makanya faktor yang sangat menentukan waktu. Aku karena nulis itu juga nggak bisa disusu. Ya. Benar. Kesusu apa bahasa Indonesia apa? Diburu nggak bisa. Buru-buru. Dia harus mengalir gitu kan. Nah aku waktu nggak punya gitu. Terus aku sering bicara sama Graito gitu ya. Ya salah satunya bicara, salah satunya untuk trigger dia. Aku bilang, bapak ini hebat loh, hebat. Kadang-kadang sambil marah juga aku, gitu loh. Karena aku datang kok belum ready gitu. Coba lihat kamu pikirkan, bapakmu jemput mamamu itu sepanjang perjalanan tuh yang suara kendaraan lah, yang macet lah, yang begini begitulah. Tiba-tiba sampai di sini langsung duduk di depan kamera. Itu harus merubah mindset. Yes. Dari mindset jalanan ke mindset ilmu. Yes. Aku harus ngomong apa aja. Tapi alhamdulillah Bapak bisa kan. Yes. Akhirnya kamu harus belajar begitu gitu. Ya cuman karena dia kan usia remaja ya gitu. Maksudku hal-hal itu kamu persiapkan untuk masa depanmu gitu. Bayangkan ya, sing tetot sing balal sing tiba-tiba duduk harus kan siap ngomongin apa yang ini nyusun lagi. Ganti peran lagi. Iya. Ibarat aktor ganti peran tadi Iya, gitu kan. Jadi tukang ojek terus apa ngisi pengajian gitu kan. Itu nggak gampang Iya, gitu. Cuman ya dinikmati aja. Terus begini Mas Imam. Aku mau berbicara sekarang tentang substansi ya. Tentang isi ya, isi terserah di tulisan, di YouTube itu terserah. Menurut kamu khususnya sesuai yang kita menjadikan ikon Islam rasional, kan semua pendekatannya rasional gitu ya. Ya meskipun terutama aku dan santri-santri harus siap-siap kalau dibilang sesat lah, tidak taat ulama lah, ingkar sunnah lah gitu ya. Seperti tadi malam seperti ingkar sunnah gitu. Tapi alhamdulillah ada juga yang mengklarifikasi, oh nggak begitu, begini gitu ya. Gimana menurutmu? Kalau kamu misalkan Imam ini ngaji di mana? Oh pantas saja dia ingkar sunnah. Gitu. terus jawaban apa yang harus kamu beri gitu? Aku kan ingin tahu juga gitu.
gimana ya, ini itulah Gus. Surprise-nya tadi sempat ngobrol kan, maksudnya sempat bicara apa bisa nih tulisannya berpindah ke kamera kan. Di kamera orang melihat langsung, tampil langsung, ngomong langsung. Bagaimana sih caranya gitu kan? Karena sempat bertanya dalam hati, dan ternyata sampai saat ini bisa ternyata. Itu juga trigger ke aku, Gus. Dan aku tuh juga ya itu balik lagi, baca tulisan, kadang-kadang nyelip-nyelip juga sama teman-teman di grup. Mungkin kalau teman-teman grup supir-supir online PBDC mungkin kan udah ngerti aku tuh gimana. Kartunya sudah dikenal lah ya. Gue tuh gimana udah pada ngerti. Mereka kadang-kadang malah justru enggak, memang tidak ngomong secara langsung. Karena kita sudah kenal kan. Karena kita sudah kopdar, sudah memang ada mereka enggak imam sesat, imam ingkar sunnah enggak mungkin lah ya, enggak mungkin berani. enggak, karena kita sudah ketemu, udah tahu bagaimana caranya. Makanya saya cenderung suka, senang kita kopdar dulu. Kopdar ngomong ngopi gitu kan. Kita bisa tahu ketemu, kita bisa tahu sebenarnya apa sih yang mau disampaikan dan orang itu seperti apa gitu. Gini maksudnya, kalau kita cuman ngelihat di gambar gitu kan, kita cuman apa yang disampaikan oleh si Gus Betik toh. Tapi kalau kita ngobrol kopdar ngopi itu, kita kadang-kadang bisa nyelipin apa, kita bisa tahu juga macam mana orang itu, bagaimana kita ngobrol. Saya senang seperti itu, lebih mengenal gitu ya, lebih mengenal. Nggak tahu mungkin ya teman-teman udah ngerti bagaimana, nggak tahu apakah dia ngerti apa dia sebel, tutup mata, gue tutup mata. Yang jelas lu sampein aja gue gitu. sampein aja apa yang sempat ngomongin rasional, nggak gitu ngomong ya, pakai cara gaya sendiri toh. Tapi maksudnya udah kepikiran kalau Nabi Isa itu nggak turun lagi, kalaupun turun nanti ya bareng-bareng. Dia nggak jadi kalaupun nanti bangkit bareng-bareng kita semuanya gitu. Maksudnya nggak kayak seperti apa yang kan ngomong nyuri dikit kan, apa sih sebenarnya yang di ini kan, nggak gitu lah, ini yang ngomongin begini dia kaget. Sempet kaget ya, mereka nggak akan langsung ngomong sesat, nggak mungkin, nggak berani, apalagi sudah akrab ya. Udah akrab ya terserah kalau dia mau ngomong di belakang, itu urusan lain kan. Dia. Tapi gini, ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu yang kamu dapat dan itu anti mainstream, kamu ada gamang nggak? Ada. Oh ada ya. Gamang tuh dalam arti ini orang bisa terima apa enggak? Oh gitu ya. Yang pasti mereka pasti akan balik lagi. Kan ini dulu. Defend dulu. Nah kalau udah defend udah, ini ada bagian yang memang harus diluruskan. Kalau udah defend dulu itu pada maksudnya ini ada bagian yang berbeda nih. Kalau ketika dia defend, kamu mulai membaca dia ya? Yes. Muter dulu. Sama sebenarnya. Apa stylenya? Muter dulu. Singular. Sama muter dulu. Nanti ke situ juga tujuannya. Pokoknya tadi titip pesan lah. Rasulullah enggak buta huruf. Oh iya. Itu pesan, coba ingat itu dulu. Udah biasanya begitu. Kalau udah ngomong pesan, nggak mungkin lah. Masa buta huruf? Lu bisa ngomong, lu bisa baca sekarang. Ini nabi nih. Ini nabi loh. Masa bilang buta huruf? Ya dia nggak ada ngelesan, nggak bisa lagi karena ya balik lagi karena ngomong itu. Ya anggaplah seperti itulah. Ya, itu contoh-contoh ya. Itu ya itu tadi tidak turun lagi dengan gaya sendiri lah. Tapi yang pasti maksudnya nyucuk ke nasionalnya gimana nasionalitasnya. Ya masalah ada obrolan itu justru itu yang ingin disampaikan, diklikkan ya. Iya, karena kebanyakan berhenti dalam arti mereka akan defend ya. Terus jangan-jangan nggak mau lagi diskusi itu. Kita harus deketin lagi.
kita harus deketin lagi. Ya itu balik lagi ya. Perlu cara lagi. Perlu ada timing lagi. Ya itu makanya cari timing yang pas. Time yang pas, topik yang pas, dia lagi ngomongin apa kalau di grup ya teman-teman sopir tuh gitu. Dia lagi ngomongin apa nih teman-teman, selipin. Ntar kalau ada yang nyaut, baru terus Masuk. Masuk. Ajar. Apa kan lagi ngobrol ngopi-ngopi gitu, ngomong apa? Ikutin. Selipin. Kalau ini gini beda, Man. Tapi dia selalu ngikuti, cuman silent ya. Oke. Namanya yang sempat aku bilang dia sempat murtad 6 bulan. Oke. Ya, ini anak-anaknya tokoh kiai lah, kiai sebuah kelompok agama gitu ya. Murtad 6 bulan, akhirnya ketemu Arimatea ya, terus kita rehabilitasi. Alhamdulillah bersahadat lagi ya. Dan dia sekarang jadi ustadz. Dia ngomong gini, apa gitu. Kalau bapaknya sama gue kan friend gitu ya. Aku ini sebetulnya sepemikiran dengan loh, gitu ya. Tapi ketika aku ngajar aku nggak berani gitu. Jadi gimana? Ya istilahnya abad ke-6 gitu. Jadi dia menyampaikan pemikiran-pemikiran Islam sesuai holakoh kelompok dia itu kelompok abad ke-6 gitu. Jadi memotret Islam itu yang dahulu bagaimana abad ke-6 Islamnya begitu gitu. Tapi sesungguhnya dia itu seperti gue gitu loh. Oke. Cuman karena nggak mau, dia kan anaknya kiai gitu ya. Oke. Dia melanjutkan jadi ustadz, melanjutkan kekiaian bapaknya, ngajar di kelompoknya. Iya. Aslinya dia seperti gue. Oke. Tapi dia jujur, saya nggak berani biar itu untuk saya. Ketika saya ngomong ke mereka, saya ikut mereka. Cari dalam tanda kurung aman. Karena menurutku, iya nggak apa-apa, bagus. Karena kalau misalnya diterjang bubar itu. Ya itu balik lagi sama seperti tinggal. Kita lihat tempat kan, lihat tempat, lihat situasi dan kondisi, lihat tempat. Sendirian maju lawannya segede. Bunuh diri bukannya perang itu. Tidak apa, pedang jadi musuhnya Umar yang berbicara. Umar. Yang satunya lagi teriak-teriak di pasar digebukin. Punya siapa itu? Al-Ghifari. Iya. Kalau Umar ya cocok lah, orangnya besar gitu. Ayo ini Mas. Ini manis bos. Ini manis kopinya, aku Pahit. Oh, apa dibikin lagi yang pahit? ntar aja. Atau mungkin jenis kopinya. Ini aku memang Ada wanginya. ini dikirim dari viewer kita di Bali. Kopinya enak, manisnya yang aku. Gulanya yang aku. Kopinya enak. Siap. Nah, insya Allah ada rezeki main sini lagi ya. Oh, Iya. siap. Mas Rupanov aja. Iya. Oke. Mumpung ingat ya. Gini. Bagiku kalian berdua itu ada keasikan gitu. Cuman gini. Aku tadi kan nulis antara fakta dan opini ya. Ya. Nah, jadi begini. Setiap orang akan wafat, meninggal itu berdasarkan ketentuan umurnya masing-masing, kebiasaannya itu gimana. Itu fakta. Nah, opini, ada orang hidup entah itu di langit di mana, nanti mau kiamat turun lagi. Ya, itu kan opini berapa ribu tahun itu kan. Jadi ada fakta dan opini. Aku yang tahu kamu itu fakta. Faktamu tahu aku. Tapi aku pingin tahu opinimu tuh kenapa bisa begitu gitu. Jadi kalau air aku tuang itu fakta, air mengalir. Oke. Tapi menjelaskan bagaimana air kok bisa mengalir itu opini gitu loh. Paham? Oke. Nah, sekarang faktanya aku lihat, kamu kan yang mempertemukan sama Mas Rupanov kan aku dok. Oke. Awalnya kan nggak kenal kan. Oke. So, aku memang berusaha begitu supaya silaturahmi di antara kita itu terjalin seperti ini gitu ya. Nah, persahabatanmu, persaudaraanmu dengan Mas Rupanov itu klik gitu loh. Bisa langsung klik gitu loh. Itu fakta. Nah, aku pingin opininya. Kenapa kok bisa klik? Itu opini. Itu gimana gitu. Padahal dia nggak driver kan? Bukan. Nah, kalau misalkan pernah driver. Dulu pernah ya? Ceritanya begitu, terus udah enggak. Kalau misalkan you driver dan dia masih aktif driver, langsung nyantol klik, itu nggak masalah. Ini kan beda habitat gitu loh. Gimana ceritanya?
seperti saudara kembar kakak adik itu. Oh iya. Karena waktu gue debat di Jakarta, kan lu datang berdua itu ya. Yes. Gue bilang, gue hanya bilang begini, bahwa mungkin gue sombong ya. Aku mempersaudarakan saudaraku gitu. Aku melihat mereka seperti saudara, susah bareng, seneng bareng gitu. Dan itu aku sendiri justru heran, kok bisa begitu. Akhirnya aku ingin tahu apa alasannya, Bang. Apa kalian sama-sama gila? Maksudnya itu gila yang anti mainstream gitu. Sama-sama suka dunia gila yang anti mainstream. Gendeng gitu. Ya apa Bang? Gimana ya? Nah itu memang nggak tahu juga Gus. Nggak bisa dibahasakan ya? Iya nggak bisa dibahasakan. Atau gini deh, kamu cerita, kamu tak kasih nomornya dia tak kasih nomormu. Pertama kali kamu kopi darat dia itu gimana? Dia telepon aku. Nah, terus? Dia telepon aku, Spano Depok juga nih, gue ngomong gitu. Depok juga. Iya boleh. Waktu itu memang lagi semangat atau lagi topik apa waktu itu. Maunya kita topik juga ngaruh Gus. Untuk kita jadi bahan diskusi. Untuk ya? kita jadi diskusi, gitu juga. Ya udah ayo, kebetulan di mana Depok mana dia di sana. Udah deh, gue waktu itu lagi narik lagi. Tapi memang udah mulai meredam ya, nungguin sambil nunggu order. Ya udah datang dia berdua sama temennya. Jadi maksudnya ya nggak tahu ya mungkin. Nah itu nggak bisa ngomongin. Yang jelas telepon, klik, ngobrol, kayaknya enak juga nih orang gitu. Maksudnya kita dapat begitu juga. Enak ngobrol, ketemu langsung, muka. Di sini aja kita ngopi ngobrol panjang, udah ngalir aja terus. Udah kayak jadinya kita nggak perlu, jadi nggak jaga sikap. Maksud gitu balik lagi kalau orang baru nggak jaim ya, nggak jaim. Kita udah tahu nih bagian ini kita udah sama nih. Apa adanya lah ya. Apa adanya. Belak-belakan. Iya. Ya memang ada bagian-bagian yang tetap tersimpan loh. Ya itu nggak kita sentuh. Tapi kalau bagian ini di Isra nih kita udah sama nih. Di Isra'nya ketemu ya. Iya di Isra kita udah ngomong. Itu balik lagi nggak mungkin lah masa Nabi nggak bisa baca. Wah ketemu kita. Udah maksudnya apa alasannya masing-masing kita tidak perlu dalemin lagi, tapi kita udah klik di situ. Ada alasan masing-masing bagus di situ sendiri-sendiri yang mungkin tidak perlu keluar, mungkin tidak perlu tampil. Alasan gue mungkin apalah, emang nggak ngerti atau tapi dia lebih rasional nih. Gus lebih rasional Gus lebih bisa menjelaskannya. Oh ini dia ini. Gitu. Terus jarak kalian berapa jauh? Jarak sama Pano itu 8 kiloan. Jadi memang 8 kilo. 8 kiloan, mungkin 8 kiloan. Paling jauh juga 10 kilo lah paling jauh. Dari Depok dia itu masuknya Depok Sawangan dengan begitu lah. Saya di Depok lama. Jadi itu kan kebelah sama Margonda, Jalan Raya Margonda yang ke sana Citayam. Terus ke Citayam. Yang ke sana Citayam. Nah, jadi itu. Kalau secara jarak kita masalahnya kan bukan jarak Gus Jakarta, Gus Depok Jakarta itu bukan jarak. Masalahnya adalah waktu. Sejam 8 kilo bisa sejam. Karena macetnya kondisi jalan ya. Iya, sebel. Kita harus cari timing waktu. Masalahnya adalah waktu bukan jarak. Jarak semua hampir pendek semua, ada tol. Hampir pendek dan harusnya cepet, tapi tetap aja macet ya. Sempro. Kemarin kan sejam 8 kilo Surabaya. Sejam 8 kilo Surabaya dari Gubeng ke hotel. Macetan itu ya. Macet. Balik lagi bukan jarak sekarang. Suasana jalan ya. Suasana jalan. Kondisinya. Gitu. Sama Vano juga kaget. Ya balik lagi sama Vano itu kaget. Dalam kita cepat kliknya, cepat nyambungnya. Udah juga kaget ya kok bisa secepat ini gitu. Yes. Setelah di Isra memang begini ya. Makanya aku bikinkan grup Isra itu ya, Islam Nasional kajian kita di WA itu supaya pertemuan kita itu bukan hanya pertemuan ilmu tapi pertemuan silaturahmi. Seperti Masnya waktu ke Kalimantan Mas Ge? Iya. Ketemu saudara kita Cipto. Mas Cipto kan Baling ya, bisa jadi nambah saudara gitu. Aku mauku gitu. Channel ini jangan jadikan menuntut ilmu aja tapi menyambung
silaturahmi. Memang juga aku harus sadar ya. Kan ada beberapa orang yang sepertinya enggak, gue ngaji aja. Ada yang begitu. Iya. Dia berarti kan ada. Ya sudah kalau itu itu keputusan dia ya. Ada yang dia nggak mau say hello, nggak mau apa, tapi aktif. Jadi dia sepertinya masuk ke channel Isra itu, yang penting gue cari ilmu aja sudah gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi tidaknya saya menawarkan bagaimana kita menjalin silaturahmi. Seperti ini jauh-jauh dari Jakarta, tinggal telepon, Mas ketemu di sini. Oh iya, langsung ketemu. Saya nggak janjian. Cuma saya komen gini. Oh nggak janjian. Saya komen loh, ke Malang toh. Oh enak kopdar nih. Gitu. Ya gurem nggak bisa ditelepon. Iya sakit ya. Aduh, gue cepet sembuh lagi gurem lah. Ada gurem. Nggak waras. Udah waras gurem. Makanya alhamdulillah. Iya. Nyaut langsung. Maksudnya ngomong di telepon bisa sambil ya udah. Aku gini namanya, ngelihat kamu waktu aku debat di Jakarta itu daerah mana tuh? Tebet, di daerah Tebet. Kalian itu berdua itu Apa no? iya itu ya apa ya? Stylenya itu sama kalau gue lihat. Ya, gaul cara berpakaian. Iya. Stylenya sama-sama ngerokok. Yes. Ya, sama-sama ngerokok. Videonya. Ya. Terus kemana-mana itu sepertinya nggak perlu didiskusikan. Ke kanan kita sana yuk, enggak. Kalau ini ke sana ya dia ikut ke sana, yang sini ke sini. Jadi saling cocok gitu loh. Jadi gue kalau lihat gitu kan seneng ya lihat lewat persaudaraan. Ya alhamdulillah. Dan ternyata Kang Mas Rukanov ya gila juga dia itu. Dia suka dengan kajian-kajian yang menentang keumuman anti mainstream. Apa ngomongnya kemarin? Jangan kebiasaan apa? Gini, kita harus berani membicarakan sebuah kebenaran. Iya, karena kebenaran itu harus dibiasakan. Yes. Masalahnya sekarang yang biasa yang dianggap benar gitu loh. Kan gitu. Jadi karena biasa dianggap benar padahal belum tentu benar. Nah, kita mencoba membalik paradigma itu. Kalau ada sintesa kita jadi antitesanya gitu. Cuman yang enggak gampang. Harus siap-siap. Oh, sesat. Harus sesat. Sama emang harus upgrade, Yus. Iya, harus upgrade gitu. Harus upgrade. Oke, teman-temanku, terima kasih ini ngobrol bareng dengan tamu agungku ya. Tadi belum kenal. Kenalkan satu-satu dah. Namamu. Aduh, belum kenalan tadi Belum ya? kenalan tadi, lupa hostnya lupa. Ya, Assalamualaikum. Gua ngomongnya gua aja ya. Nggak apa-apa, Jakarta. Jakarta. Imam. Biasa kalau di channel ngomong komen channel Isra itu Imam. Oh, nggak ngomong Imam. Ngomongnya salam Isra dari Depok, tetangga Betawi. Nah, ini orangnya. Atau itu kadang-kadang pakai yang alif. Oh iya, Sebenarnya. itu pakai akun alif. Itu apa ya akun alif? Oh enggak, itu kalau di grup WhatsApp-nya Isra sih sudah tahu ya. Sudah tahu. Iya, mungkin kalau yang di YouTube mungkin belum tahu tampilannya seperti ini, buruknya ya beginilah. Gantengnya ini. Ayo Mas, ini Arema. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama saya Irwan. Biasa dipanggil kalau di WA namanya Sinyo Dani. Sinyo Dani. Saya tinggal di Malang. Kebetulan nemenin Mas Imam juga. Tapi asli saya sebenarnya NTB, Lombok. Saya asli orang Lombok. Cuman Bapak Jawa. Jadi penasaran kali. Campur-campur ya. Oke, itu aja perkenalan dari kami. Oke. Terima kasih. Masnya mau ikut? Jadi mas-mas kita ini aku bikinkan grup Isra, Islam Rasional, kajian virtual kita. Ya inilah alhamdulillah kita dimanjakan oleh teknologi ya, akhirnya kita bisa bersilaturahmi, dan harapanku sih untuk teman-teman Isra ya yang tergabung di Isra ya, mari kita rajut silaturahmi persaudaraan di antara kita, dan ikatannya bukan genetika tapi akidah sama-sama Islam. Semoga lewat kita lah ya, nanti aku ada generasi penerusnya kalian atau siapa gitu ya, tetap dakwah ini kita lakukan dan tanpa lupa menjalin silaturahmi. Ya, begitu nanti salam sama Kang Mas Ruhano. Siap Ya, siap. dan sama teman-teman semuanya. Siap. Ya, gimana matur nuwun ya Iya, sudah iya. kunjungan di sini. Aku tutup dengan sebuah ucapan alhamdulillahirabbil alamin.